Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham GTSI ya, yang sudah rilis laporan kuartal 3 2023 itu tanggal 19 Oktober. Hari ini terakhir hari tanggal 20 Oktober itu harganya naik 1 poin dari 50 menjadi 51. Jadi ini masuk ke saham 50 ya, saham gocap teman-teman ya. Oke, kalau kita cek dari kinerja harga sahamnya, ini masih baru IPO beberapa tahun yang lalu, belum lama ya teman-teman ya. Untuk setahun ini masih floating minus, 6 bulan ya mungkin 6 bulan yang lalu 50, jadi ini naik 1-2% ya. Untuk 3 bulan dan 1 minggu ya masih minus ya. Jadi teman-teman yang dapat di harga 50 masih floating profit. Itu pun belum tentu bisa dijual ya, karena ini kan masih 50 ke 51, kalau dijual ya tetap ke 50. Harga tertingginya setahun terakhir ini pernah di 68 dan terendahnya pastinya di 50. Ya, untuk tahun ini sudah turun 3,77%. Oke, sekarang kita akan bahas GTS ini seperti biasa dari 4 analisa. Kita akan cek dari fundamentalnya secara umum, seasonality, kemudian bendarmologi, dan teknikalnya seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya ini company background, ini perusahaan apa. Jadi pada intinya di sini kan panjang sekali ya. Pada intinya ini perusahaan jasa transportasi kapal ya yang mengirim LNG ya, liquid natural gas. Ya, ini listing di bursa tahun 2021, jadi belum lama, baru sekitar 2 tahun. Ya, ini masuk tahun ketiga ya. Dengan IPO price-nya 100 ya, dan harga saat ini itu kan 51 ya tadi ya, salah ya. Ya 51% lah sisanya kira-kira ya, kalau teman-teman beli di IPO dan sampai hari ini belum dijual. Jadi ini termasuk yang saham IPO yang nyungsep teman-teman ya. Ini lebih detailnya ya, jadi dia memiliki kapal, mengelola kapal untuk angkutan liquid natural gas ya. Kemudian dia juga ada jasa penyimpanan dan regasifikasi gas lagi. Jadi regasifikasi itu gas cair diubah lagi menjadi gas gitu ya. Kemudian juga ada jasa manajemen kapal namanya. Jadi ini gambaran umum aja, saya nggak akan bahas detail. Dia memiliki 3 kapal ya, armada ya. Ini ada LNGC Eka Putra 1, Triputra, dan ada FSRU ini untuk penyimpanan dan regasifikasi ya, FSRU Jawa 1. Kalau kita lihat di laporan per September 2023, ini kita lihat ya pendapatannya ini ada di 3 teman-teman ya. Ada 3, yang pertama jasa sewa kapal, itu sewa kapalnya dari untuk gas alam cair tadi ya, LNG ya. LNG, kemudian ada untuk unit penyimpanannya tadi. Ini untuk tahun 2023 tidak ada pendapatan dari penyimpanan dan regasifikasi ya. Kemudian tunda dan tambat, jadi ini tadi tetap pengelolaan manajemen kapal, ini ada kecil ya, jadi paling besar memang dari jasa sewa kapal untuk LNG ya. Kemudian ini ada jasa pengelolaan kapal ya tadi teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat spesifikasinya apa, dari customer-nya, ini pihak ketiga dan pihak berelasi itu tidak jauh berbeda teman-teman, mirip-mirip. Jadi ini juga tergantung dari pihak berelasi teman-teman ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini turun secara drastis setelah dari pihak ketiganya, artinya customer di luar di luar relasi perusahaan teman-teman, yang nggak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Oke, ini adalah kinerjanya teman-teman ya, karena baru IPO di tahun 2021 ya. Ini adalah masih belum panjang ya, datanya masih 3 tahun, dan kalau kita lihat di sini ini ya cenderung naik, namun ini fluktuatif ya, kita belum bisa menyebut ini naik, namun cenderung naik dan turun ya. Ya boleh dibilang naik lah kalau dari 2020 ke 2022. Ya laba kotornya juga sama, ini masih 2021 merugi, laba usahanya juga merugi di tahun 2021, laba bersihnya merugi di tahun 2021. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ini 2021 itu pendapatannya lebih kecil daripada beban pokok penjualannya teman-teman ya. Jadi penurunan pendapatan di sini cukup berimpact terhadap laba teman-teman ya. Turun dia langsung laba kotornya tipis berarti teman-teman ya. Jadi gross marginnya ini cukup tipis ya di 2021. Namun kalau pendapatannya besar, karena ini kan sifatnya jasa teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya pendapatannya besar, dia laba kotornya langsung besar, teman-teman ya. Laba bersihnya dulu 2020 sempat 45,9% dan 2022 itu hanya 12,4%. Untuk perform di September 2023 kita lihat ini justru turun. Tadi kita lihat ya penurunannya itu ada di pihak ketiga yang turunnya cukup drastis ya. Nah, di pihak ketiga ini turunnya cukup sangat drastis ya, dari turunnya 22,4 juta dolar hanya menjadi 9 juta. Bahkan pihak berelasinya pun juga turun. Ya, kemudian ini juga dari unit penyimpanan dan regasifikasi juga turunnya cukup lumayan ya. Yang dulunya ada sekarang tidak ada sama sekali pendapatan dari situ. Laba kotornya otomatis turun, laba usahanya juga turun ya. Kemudian kalau kita cek di laba bersihnya ini malah naik teman-teman ya. Laba bersihnya ini naik karena ada penghasilan lain-lain yang naik ya, yang dulunya minus sekarang jadi plus. Ya, kita lihat secara prosentase dari pendapatannya ini mirip-mirip ya, beban usahanya yang turunnya cukup drastis ya, yang dulunya 5 sekarang 0 ya. Ini memang cukup karena ini juta dolar kan teman ya, angkanya 0 padahal ada ini ya, saya nggak lampirin laporan keuangannya. Jadi intinya ini turun di sini beban usaha teman-teman ya, beban usahanya turun cukup signifikan sehingga untuk laba bersihnya secara pendapatan ini naik ya. Nah kalau kita cek di valuasinya, ini PBV-nya di 1,03 dan PE ratio-nya yang annualized ada di 7,38. Ya, untuk PBV ini masih lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, memang ini belum lama. Kemudian untuk PE ratio juga ini masih di bawah 2022 ya teman-teman ya, dengan ROE 10,12 dan kita bayarnya di PBV 1,03, maka kita akan mendapatkan earning yield itu di 9,79. Jadi ini sudah termasuk valuasinya di atas harga wajar ya teman-teman ya, meskipun belum jauh. Kalau kita cek untuk book value-nya ya 49,32. Kalau kita konversikan di earning yield 10-15%, maka harga wajarnya itu ada di 33 sampai 49,9 ya, di 50 itulah harga wajarnya teman-teman ya. Makanya harganya masih di 50 aja itu masih di atas harga wajar tipis gitu ya, 49,91. Untuk dividen ini belum pernah memberikan dividen teman-teman ya. Kemudian untuk dari sisi kesehatan finansialnya ini cukup oke ya, karena quick ratio-nya ini rata-rata di atas 1, current ratio juga rata-rata di atas 1, dan debt to equity ratio-nya ini untuk terakhir ini sudah di bawah setengah ya, bahkan ini 0,25 ke bawah ya. Jadi aman ya untuk rasio kesehatan keuangannya. Untuk seasonality ini sebenarnya datanya juga belum cukup ya, karena baru beberapa tahun ini belum stabil ya, jadi masih belum bisa digunakan untuk analisa teman-teman ya. Nah sekarang kita akan cek dari bandarmologinya ya. Ini adalah kepemilikan sahamnya. Pada totalnya ada 15,8 miliar lembar saham. Humpus Maritim Internasional ini 84,8% di pengendalinya. Kemudian ada masyarakat yang non warkat itu 2,4 miliar dan ada yang warkat 4,8 juta. Ya, yang non warkat ini atau yang scrip ini tidak bisa diperjualbelikan di Bursa Saham Indonesia. Namun ini jumlahnya sangat kecil ya, jadi nggak terpengaruh. Untuk pemegang sahamnya sendiri dari September ke September ini bertambah 132 orang ya. Jumlah lembar sahamnya pun juga bertambah. Ini sempat turun ya, di sini sempat turun ya, kemudian tiba-tiba naik ya. Di sini naik, kemudian jumlah lembar sahamnya juga naik ya. Kalau kita rata-rata dari September ke September ya, 132 orang baru yang masuk ini ya, kan bertukar-tukar ya, bertambah 132 orang. Per orangnya itu menyumbang value terhadap saham ini tuh 236 juta. Jadi ini ada beberapa orang yang besar ya, modal besar masuk ke sini teman-teman ya. Investor retail lokal modal besar ya. Kalau di rata-rata itu satu orangnya kira-kira masuk 236 juta. Bisa aja itu orang baru atau orang lama yang melakukan averaging down, bisa saja. Ya, kemudian kalau kita cek dari investor asing di sini kita lihat partisipasinya sangat kecil, jadi bisa diabaikan saja. Kalau kita lihat di sini dia juga secara kuartal per kuartal ini dominannya membeli ya teman-teman, apalagi di kuartal 4 ini dia membeli ya paling banyak ya. Di kuartal 4 baru bulan Oktober itu sudah 10.400 lot. Nah ini adalah detailnya teman-teman ya, detail kepemilikannya.
September 2022 ke September 2023 totalnya adalah 15,8 miliar. Ini semua sahamnya yang beredar dikurangi yang ini ya, yang scrip ya, dikurangi yang scrip itu totalnya ini. Ini yang megang siapa saja, paling besar lah lokal corporate, sudah pasti pengendalinya. Ya, jadi pengendali di sini bisa jual beli saham di bursa ya, karena sahamnya scripless. Kemudian ada insurance juga. Ini pas September tahun lalu, sekuritas juga ada. Investor retail lokal masih kecil ya, 7,11%. Ya, kemudian investor asing juga ada namun tidak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat untuk bulan September 2023 perpindahan sahamnya seperti apa? Kita lihat insurance ini buang barang ya satu kali. Kemudian ini satu kali ya, insurance satu kali, dia nggak setiap bulan buang barang. Local corporate ini dia buangnya juga nggak teratur, kadang satu bulan dia besar sekali namun ini masih cenderung buang barang. Ditampung oleh siapa? Ya, yang nampung ada dua, satu sekuritas, yang satu investor retail lokal. Ya, dan ini ada satu loncatan di sini ya. Ya, kemungkinan ini teman-teman ya, ada satu orang yang beli cukup banyak membeli dari sini ya. Karena kalau kita lihat ini berpindahnya di bulan yang sama. Ya, investor retail lokal tadi kan kalau kita lihat per orangnya kalau di rata-rata masuknya cukup tinggi ya. Kemungkinan ada satu orang yang memang beli sangat dalam jumlah besar sehingga rata-ratanya naik. Ya. Kemudian yang lainnya sih kecil-kecil ya, jadi nggak ada impact apa-apa. Jadi yang tiga terbesar adalah lokal corporate, kemudian ada investor retail lokal, dan sekuritas. Satu lagi insurance, ini juga kecil sekali ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita lihat ini sedang distribusi ya. Namun tadi ada satu orang yang memang belinya sangat besar, cukup besar. Kita nggak ngerti ya itu apakah market maker yang menggunakan akun retail, ya juga nggak ngerti apa emang retail yang memiliki modal besar, kita juga nggak ngerti ya. Berdasarkan data ini ya, ini tetap distribusi. Kemudian kalau kita cek di bulan Oktober, ya dari tanggal 1 sampai 20 itu kelihatan ya di sini naik turun, sempat naik ke 56. Ini sedang distribusi besar teman-teman. Kalau kita lihat di sini, satu broker MK ini distribusi yang dominan sekali. Ya, 2,7 M, kemudian HD, PD ini juga besar ya, HD ini 864, masih lebih besar daripada yang tertinggi ya, berarti jadi ini sedang distribusi teman-teman ya. Ini mestinya saham apa? Penggemar saham gocap suka ya. Karena ini 50 naik gitu. Dia tidak berhenti di 50 teman-teman, tapi dia kayak sisir gitu ya. 50, 51, jadi beli ditunggu di 50, pasang jual di 51, beli lagi di 50, pasang jual lagi di 51 ya. Itu lumayan teman-teman ya, satu tick aja itu sudah 2% ya. Oke, ini kemudian secara teknikalnya ya ini sama ya, ini masih ranging aja ya, dari 50 ke 60 nih ya, dia nggak berkutat di sini ya, tapi jarang sekali menyentuh harga 60. Seringnya di 50, 51 ya, dan 52 ini paling sering ya, 50, 51, 52 ya. Jadi kalau teman-teman suka trading di saham gocap ya, ini cukup oke ya untuk teman-teman tunggu di harga 50 ya. Jadi jangan hajar kanan di 51. Tunggu di harga 50, nggak dapat ya udah, dapat ya oke ya. Kemudian perhatikan juga likuiditasnya, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak membeli di saham ini, nanti nggak bisa keluar, nggak bisa exit ya. Kalau misalnya harus nyangkut pun ya teman-teman sudah tahu itu bisa nyangkut ya, resikonya kalau 50. Ya minimal 1% lah daripada likuiditasnya per hari. Jadi misalnya maksimal 30 juta lah ya. Ini kan 2,9 M, 1%-nya itu 29 juta. Ya maksimal di situ ya. Antri di 50, nanti begitu dapat barang langsung dipasang di 51. Ya. Jangan terlalu besar, kalau terlalu besar pasti akan ditidurkan di 50 nanti sama bandarnya. Nah, kira-kira ini sahamnya akan bergerak kemana ya? Kalau kita lihat ini sedang distribusi ya teman-teman ya. Sedang distribusi ya, teman-teman jangan terpancing untuk membeli di harga 51 ke atas ya. Nah, tunggu aja di 50, kalau nggak dapat ya udah ya, nggak perlu disesali gitu ya. Ya paling dia kan ranging aja di sini ya, ranging mungkin kadang-kadang kalau investor itu sudah nggak menarik ya dinaikin ke sini gitu ya. Supaya menyesal gitu kan, kenapa saya nggak beli di 51 ya, sekarang harganya 53, akhirnya belinya di 53, habis itu turunin lagi ya, kira-kira seperti itulah ya. Mungkin bisa kadang-kadang dinaikin ya. Nah, nanti kita akan bukan kita ya, saya nggak mungkin ngecek setiap saat. Kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, teman-teman bisa cek tuh
ya, apakah ada tanda-tanda akumulasi ya, kalau ada tanda-tanda akumulasi ya bisa saja sahamnya di bawah naik. Ya, oke, ini dari analisa teknikalnya, kemudian terakhir di sahamnya ya, untuk kinerja jangka panjangnya ini masih naik ya, baru 3 tahun, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal, belum pernah bagi dividen, seasonality-nya datanya belum cukup, bandara homologi tadi setahun terakhir sedang distribusi, meskipun tadi kita lihat mungkin ada satu atau beberapa orang yang membeli dalam jumlah besar, namun kita nggak ngerti, saya cek di insider juga nggak terlihat ya, hidden. Kemudian untuk 1 sampai 20 Oktober juga sedang terlihat distribusi dari broker summary. Secara teknikal ini sedang ranging di 50-60 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka mungkin trading di saham gocap ya seperti itu tadi saya sudah jelaskan. Terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi ya, yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham GTSI ya. Jadi teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham GTSI, karena saham ini beresiko ya, karena saham gocap ya. Kalau teman-teman orangnya konservatif, tentu saja ini bukan saham pilihan yang tepat ya. Oke, sampai di sini dulu analisa saham GTSI ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.